Pesan gue kepada abroad mania ini adalah jangan suka so tahu sama karir orang gitu. Sumpah. Ya pemain pasti kan berpikir jangka panjang ya. Benar. Hidup dia nggak selesai cuma jadi pesepak bola. Setelah dia Renders, terus juga Lucho. Iya. Tapi kan memang posisi aslinya bukan di posisi nomor 6. Nah, dengan kehadiran Gakuto Notsuda ya mungkin ya bisa menyerang juga. Iya. Nah, gimana nih kans Persib Bandung? Apakah memang mereka masih harus datengin pemain nomor 6 dalam hal ini Joey Pelupesi nih? Karena kita tahu juga Joey Pelupesi kontraknya sama Lomel SK juga kayak belum ada pengumuman ya. Iya. Pengumuman bakal diperpanjang karena kan memang Lomel SK tuh bilang dia masih negosiasi sama 3 pemain untuk perpanjang kontrak. Salah satunya Joey Pelupesi. Nah, ini gimana? Bisa jadi ikut datang nggak ke Maung Bandung, ngikutin jejak kayak Ragnar, Sandy Walsh, Tom Haye gitu? kalau bilang dia bisa datang apa enggak, kemungkinan pasti ada. Karena biar bagaimanapun juga usia Joey Pelupesi sudah di angka 32 atau 33 tahun ini. Secara karir juga mungkin nggak akan terlalu panjang lagi ya. Paling 34, 35 udah jauh menurun juga kualitasnya. Kalaupun misalnya dia memutuskan untuk main ke Liga Indonesia, bergabung dengan Persib, itu akan jadi tambahan yang bagus buat Persib. Karena Joey Pelupesi kalau kita lihat di timnas saja kan dia bisa jadi penyeimbang ya di tengah. Dia bisa mutus serangan lawan, bisa juga jadi pengatur tempo juga. Jadi kalau Joey Pelupesi ke Persib, gue akan mendukung sih. Apalagi dengan usianya sekarang ya. Apalagi juga belum jelas kan Lomel SK nih maunya apa gitu, dan gratis lagi yang paling penting itu gratis. Kontraknya udah habis ya. Iya, Persib tinggal nawarin gaji aja, lu mau nggak gitu udah. Dengan label dia timnas Indonesia, ya itu akan semakin menambah kualitasnya Persib aja udah. Gimana Pak? Iya, sepakat juga sama Mas Harum bilang kalau peluang itu ada, apalagi juga ya itu Persib membutuhkan posisi yang bisa ditempati Joey Pelupesi ini kan, apalagi dia kalau untuk beradaptasi udah nggak perlu kesulitan lah, seenggaknya ada banyak pemain timnas. Jadi Pelupesi bisa jadi solusi buat menghadapi 4 kompetisi di musim depan. Tapi kalau ada anggapan nih banyak orang bilang ya pemain-pemain keturunan atau pemain-pemain yang dinaturalisasi oleh jalur istimewa, ya jangan buru-buru ke Indonesia karena dibilang penurunan karir. Walaupun tadi Pak Harum bilang ya Joey Pelupesi usia udah nggak muda kan, nggak ada salahnya untuk balik ke Indonesia. Nah, lu memandang soal ini seperti apa? Apakah memang semua pemain keturunan atau pemain kita yang bisa kita bilang pemain diaspora tuh balik ke Indonesia disebut penurunan karir? Karena kita tahu juga kan kalau gue beranggapannya ya buat apa lu main di Eropa tapi nggak pernah dapat menit tampil, lu cuma latihan, tapi ya main juga jarang-jarang ya kan, padahal kan dalam sebuah profesional yang dibutuhkan seorang pemain yang menit tampil kan. Di situ dia bisa menggali mentalnya, fisiknya, skillnya seperti itu. Lalu memandang seperti apa? Pesan gue kepada abroad mania ini adalah jangan suka so tahu sama karir orang gitu. Sumpah. Ya pemain pasti kan berpikir jangka panjang ya. Hidup dia nggak selesai cuma jadi pesepak bola. Setelah dia selesai jadi pesepak bola kan dia masih punya hidup. Taruhlah dia pensiun umur 32, 33. Hidupnya dia masih panjang tuh, masih ada setengah tahun lagi, masih ada 30-an tahun lagi. Ya dia mau ke Indonesia nyari duit sebanyak-banyaknya silakan aja, kenapa enggak gitu. Toh yang paling tahu tentang karirnya dia, apa yang dia mau itu cuma dia dan keluarganya. Dan ini juga mesti sadar nih para abroad mania nih, pemain-pemain yang dinaturalisasi itu tidak semuanya ada di grade B, grade C atau di grade A. Ya beda-beda. Yang bisa kita bilang taruhlah di grade B atau grade C itu paling Jay-Z, Kevin Dix, Emil Audero. Sisanya ya mohon maaf ya itu di grade D, E, F dan seterusnya gitu. Jadi ketika mereka ada akhirnya susah bersaing di luar, tidak mendapat tim, pindah ke Indonesia dan demi menit bermain adalah pilihan yang paling logis. Apalagi gajinya lah gede gitu kan. Dan jangan lupa juga mereka di Eropa itu masuknya status pemain non Uni Eropa. Aturan tenaga kerjaan di setiap liga itu berbeda, standar gajinya beda, aturan dia izin kerjanya berbeda. Taruhlah kalau misalnya kayak Justin Hubner sama Elkan Bagot misalnya yang bisa pegang status home ground di Inggris, dia nggak akan kena itu non EU. Tapi kan yang lain enggak. Gitu. Apalagi Belanda kayak kemarin kasus paspor James. Gue pikir Belanda itu sama seperti Inggris, kalau udah lahir dan gede di situ, didikan situ, otomatis statusnya home ground. Ternyata enggak. Nah itu loh. Jadi itu yang kadang-kadang tuh mesti dipikirkan juga bahwa
klub pasti mikir berkali-kali lah merekrut pemain non Uni Eropa. Apakah dia skillnya itu sudah melebihi yang ada di skuad atau tidak? Ya mereka tentu harus berhitung dengan cermat karena kalau itu nggak rugi, mereka kehilangan satu slot yang seharusnya bisa didatangkan pemain yang lebih berkualitas gitu loh. Betul. Dia aja udah ngelepas status paspor Belandanya aja itu udah suatu pengorbanan ya. Kita udah nggak usah mempertanyakan para pemain keturunan ini kan. Jadi kita tetap dukung apapun keputusan dia. Lagi pula juga benar kata Mas Arung soal yaitu uang juga gaji gitu. Oscar aja yang pemain Brazil pindah ke Cina. Kan di podcast dia baru curhat kan. Oscar lagi baru curhat tuh. Baru curhat di podcast dia juga. Dia bilang ya pemain bola tuh nasibnya nggak tahu kedepannya gimana, cedera, patah kaki, ntar nggak bisa berkarir lagi. Jadi dia lebih milih untuk yaitu dia realistis aja ngorbanin ya karir lah untuk Cina yang dapat gaji yang sangat besar. Jadi dia banyak itunya kan tanggungannya, keluarganya, saudara-saudaranya. Jadi dia lebih memilih untuk itu. Jadi apalagi dia juga gajinya gede banget tapi nggak dipakai banget nggak dipakai. Jadi dia pakainya bonusnya doang kan? Iya benar. Bonusnya doang atau match appearance-nya doang yang dipakai itu buat gaji sehari-hari. Gaji yang biasanya tuh disimpan sama dia. Jadi menarik juga keputusan Oscar itu. Jadi kita jadi tahu akhirnya kenapa Oscar milih ke Cina. Dan juga baik lagi ke pemain kita. Sebenarnya kan juga keputusan itu juga pasti juga klub-klub udah mikir juga, apalagi PSSI juga kan melakukan naturalisasi pemain kan target utamanya kan meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia ya secara keseluruhan. Jadi kalau misalkan pemain ke Liga Indonesia dia bisa meningkatkan kualitas liga kita, ya Persib apalagi kan sekarang lagi ngebopong Indonesia kan untuk naikin peringkat Liga Indonesia. Benar. Jadi dengan hadirnya para pemain keturunan yang awalnya di luar negeri ke Indonesia, membawa pengalamannya, cara bermainnya dengan aura Eropanya, jadi bisa meningkatkan Persib terbukti kan musim lalu dengan hadirnya Tom Hay, Eliano Reinders, jadi ya lebih bagus gitu. Jadi saya sih dukung sih. Betul. Jadi ya itulah pesan-pesan buat para abroad mania. Ya jadi ya kita semua jalan karir orang ya pasti ditentukan, nggak ada yang tahu, terus juga ya pasti ditentukan oleh diri sendiri. Jadi ya terserah dia, memang dia ngerasa levelnya udah sementok di sini, ya udah nggak ada salah pulang ke Indonesia. Ya terus kita tinggal berharap ya kepada Jaija, Calvin Verdong dan juga Martin Pas, Emil, harapannya bisa terus konsisten di papan atas dan ujung-ujungnya bisa berdampak positif untuk tim Indonesia. Dan juga harapannya juga di saat bersamaan PSSI juga dalam pengembangan sepak bola usia muda juga lebih masif lagi. Jadi biar bagaimanapun juga dalam pengembangan sepak bola tanah air ya pondasinya nih atau level grassroots atau pengembangan sepak bola usia dini ya jadi jadi fokus utamanya. Dan itu memang nggak bisa dikejar dalam waktu singkat tapi ya harapannya PSSI bisa ya. Itu kan kita tadi kan kita bahas Joey Polipesi selaku pemain timnas Indonesia. Kita tahu juga di skuad Timnas Indonesia Asuhan Jawa Tengah. Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech di okezone.com.